Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ahmad Muslih, asal MTSN 4 Jembrana, mengumpulkan tugas berupa pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran daring. Ya, saya sudah tampilkan di sini. Ini ada Satuan Pendidikan MTS 4 Jembrana Bahasa Arab. Waktu alokasi waktunya 3 kali 40 menit, sedangkan materi esensialnya adalah qiraah atau membaca tentang Roksus Sanatul Hijriyah. Tujuan pembelajaran ini saya sampaikan melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan TIPAK dengan model discovery learning. Ini harapannya menuntun siswa serta didik mampu satu membacakan teks bacaan dengan intonasi yang baik dan benar, kemudian menganalisa makna, menceritakannya kembali dengan baik dan benar, dan membuat kesimpulan bacaan dengan baik dan benar. Sedangkan yang kedua atau yang B, menentukan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini saya menggunakan ada 3 pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam materi ini. Kemudian dilanjutkan dengan materi pembelajarannya. Materi pembelajaran itu sendiri terbentuk dari 3 unsur, yaitu faktual, konseptual, dan prinsip dari materi itu sendiri. Bacaan tentang topik Roksus Sanatul Hijriyah, pengenalan tarkib, fi'lul madi, kemudian konsepnya memahami bunyi, makna, gagasan dari kata frase kalimat Arab sesuai dengan struktur kalimatnya, yaitu fi'il madi, yang berkaitan dengan topik Roksus Sanatul Hijriyah baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian prosedurnya adalah keterampilan membaca atau qiraah, al-qiraah. Adapun metode pembelajaran dalam RPP daring ini yaitu menggunakan pendekatan TIPAK. Metodenya yang saya gunakan adalah metode sinkronus dan asinkronus. Sedangkan model pembelajarannya saya gunakan adalah model pembelajaran discovery learning yang dibuat dalam bentuk daring. Adapun media pembelajarannya saya menggunakan LMS e-learning madrasah, karena sudah digunakan di sekolah kami menggunakan LMS e-learning madrasah. Kemudian internet, video, YouTube, WhatsApp. Ini yang dipakai sebagai media pembelajaran. Sedangkan sumber belajarnya dari buku teks mata pelajaran bahasa Arab kelas 9 keluaran Kementerian Agama, kemudian kamus bahasa Arab, ya baik kamus elektronik maupun non elektronik. Kemudian internet dan sumber lain yang relevan. Ini sumber belajarnya. Beralih ke yang G, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran di sini diawali dengan tahapan kegiatannya, yaitu pendahuluan. Pendahuluan yaitu penyampaian tujuan dan motivasi siswa. Di sini saya mencoba mengaitkan materi setelah pembukaan kelas virtual tersebut di e-learning, kemudian ataupun di YouTube. Kemudian saya bisa mengaitkan materi pelajaran yang telah lalu. Ini berkaitan dengan fi'il madi, strukturnya, dan seterusnya. Ini masuk ke ranah komunikasi, kolaborasi, dan critical thinking. Bagaimana siswa itu mencermati hal yang seperti itu. Kemudian ada kegiatan intinya. Kegiatan intinya kalau discovery learning kita memberikan pertama adalah stimulation. Ini saya berikan tayangan video via link YouTube atau via video conference. Saya bacakan langsung teks bacaannya. Beliau mengamati apa yang saya baca. Ya, guru membaca teks pelajaran kalimat Arab berkaitan dengan Roksus Sanatul Hijriyah. Siswa mengamati teks bacaan yang berkaitan dengan tema tersebut. Setelah itu guru memancing siswa untuk menelaah, mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang telah dibaca. Kemudian ada problem statement. Problem statement itu yaitu siswa mengajukan pertanyaan. Siswa mengajukan pertanyaan ini dari mana? Ketika kita daring bisa melalui pesan singkat di kelas e-learning. Itu ada
mode pesan singkatnya atau SMS-nya, ataupun via WhatsApp. Nah, ini saya buka di pembelajaran tersebut. Saya biasa gunakan yang seperti itu. Kemudian ada data collection atau pengumpulan data. Nah, pengumpulan data dari masalah-masalah yang telah diamati siswa tadi, dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, itu saya minta setiap anggota kelas itu membuat kelompok terdiri dari 3 orang ya, melalui pesan singkat yang ada di e-learning tersebut. Nah, ini kaitannya dengan communication, berkolaborasi, dan critical thinking ya, ini sudah C4 semua. Kemudian ada data processing. Data processing sendiri, proses pemrosesan data. Ini kita biasanya melalui kelas e-learning. Nah, menggunakan communication, collaboration, dan critical thinking dalam processing datanya. Nah, ini bisa menggunakan pesan singkat di kelas e-learning. Siswa mendiskusikan, siswa berdiskusi, bisa menggunakan video call ataupun via WhatsApp. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan, yang terakhir adalah verifikasi, memverifikasi pembuktian melalui video conference. Di dalam e-learning itu sendiri sudah disediakan fitur video conference. Nah, siswa bisa mempresentasikan dari kelompoknya ya, cara hasil temuan mereka tadi dengan cara membuat PowerPoint pada video conference tersebut, menampilkan video conference di PowerPoint tersebut. Seperti itu. Nah, guru meminta kelompok lain mencermati dan menelaah bacaan dengan intonasi dan tanda baca. Jadi anak-anak itu melalui PowerPoint di video conference menampilkan dan hasil telaah bacaannya. Kemudian siswa yang lain mengungkapkan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan menanggapi apa yang telah dipresentasikan. Ini termasuk critical thinking. Kemudian yang terakhir adalah generalization, yaitu menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan yaitu siswa memikirkan kembali hasil teks yang telah membuat kesimpulan tentang bacaan tadi. Guru memberi penguatan tentang kesimpulan teks bacaan yang dibuat oleh siswa. Ini kaitannya dengan komunikasi dan kolaborasi dalam TIPAK. Kemudian yang terakhir, guru mengadakan evaluasi sebagai kegiatan penutup. Guru mengadakan evaluasi dengan memberikan beberapa soal kepada siswa tentang isi bacaan teks sebagai bahan evaluasi. Ya, guru memberi materi bacaan dengan membaca materi tugasnya, yaitu siswa membaca bacaan dengan benar dan dikumpulkan dalam penugasan di e-learning menggunakan MP4. Ya, jadi ada video anak siswa-siswa tersebut membaca secara individu. Kemudian siswa membuat deskripsi terjemahan dari file tersebut dengan menggunakan format file PDF dan dikumpulkan melalui e-learning madrasah. Siswa juga membuat hasil terjemahnya berupa deskriptif. Nah, ini adalah kerja kelompok sebagai hasil dari terjemahan tersebut. Kemudian guru menugaskan siswa untuk mengumpulkan tugas-tugas tersebut dalam waktu 1 pekan. Nah, yang terakhir ada penilaian. Penilaiannya sudah seperti disampaikan di dalam penutupan tadi, yaitu penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sikap sendiri saya ambil dari penilaian observasi, yaitu mengamati sikap peserta didik selama pembelajaran daring tersebut. Kemudian pengetahuannya berbentuk asinkronus, berbentuk deskripsi terjemahan tentang bacaan dengan format file PDF spasi 1,5, ukuran kertas A4 dan font Times New Roman 12. Sedangkan keterampilannya berbentuk asinkronus dalam bentuk file berformat MP4, yaitu siswa membaca teks bacaan wacana qiraah. Saya sendiri nama Ahmad Musli. Demikianlah tentang RPP daring yang telah saya buat ini. Semoga apa yang saya buat ini mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Mohon koreksi dari Bapak Pembimbing. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.